Car number 6, we are moving. Bagaimana jadinya jika asasin terbaik pemerintah yang sebenarnya sudah berniat pensiun, tiba-tiba dikhianati oleh negaranya sendiri? Tak sampai di sana, DNA-nya bahkan diam-diam digunakan untuk membuat sebuah kloningan. Inilah yang terjadi pada Henry pada film Gemini Man. Film ini dirilis di tahun 2019 dan dibintangi aktor top Will Smith sebagai pemeran utamanya. Langsung saja ke ceritanya. Reno. Diawali dengan memperlihatkan sebuah kereta yang sedang melaju dengan kecepatan ratusan kilometer per jam. Di saat yang bersamaan, seorang agen bernama Henry, tokoh utama dari film ini, sedang bersiap untuk menembak salah satu penumpang di kereta itu menggunakan sniper dari jarak 2 kilometer. Terdapat seorang anggotanya juga yang berada di dalam kereta untuk memberitahukan pergerakan dari si target. 4 Alpha, repeat 4 Alpha, window seat is teams on all sides. Copy that. Saat Henry sudah akan menarik pelatuk, ia sempat terhenti karena seorang bocah mendekati targetnya, membuat Henry di posisi yang semakin sulit untuk menarik pelatuk senjatanya. Tapi pada akhirnya, ia berhasil tepat sasaran. Tembakan Henry tadi bisa dibilang sangat luar biasa, membuat anggotanya bernama Marino sangat kagum. That was your best ever. I was impressed. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian Henry yang sedang bersantai di rumahnya didatangi oleh Dell, merupakan atasannya di DIA. Ia datang untuk membahas surat pengunduran diri dari Henry. Ia sangat kaget juga sedih karena harus kehilangan salah satu agen terbaik negara. Are you really retiring? Yes, sir. Then I'm sure. Sebenarnya umur Henry baru 51 tahun dan belum memasuki masa pensiun. Namun di misi tadi, ternyata tembakannya kurang tepat sasaran. Ia mengincar kepala target, tapi yang kena adalah lehernya. Henry kemudian berpikir kemampuannya telah menurun dan bisa saja suatu saat membahayakan orang-orang tak bersalah di kemudian hari. Dan itulah alasan kenapa ia memutuskan untuk pensiun. Keesokan harinya, Henry ke sebuah dermaga untuk menyewa kapal. Di saat dirinya akan melakukan pembayaran, ia berkenalan dengan seorang kasir baru di sana yang bernama Denny, atau kita panggil saja Tos. Di tengah lautan, Henry kemudian menemui sahabat lamanya yang bernama Jack. Mereka berdua sudah kenal sejak lama dan Jack meminta pertemuan ini secara mendadak karena ada suatu hal yang sangat rahasia untuk dibicarakan. Makanya mereka berdua bertemu di kapal yacht milik Jack yang jauh dari daratan. Percakapan ini soal target terakhir Henry kemarin di mana ternyata DIA diam-diam mengubah latar belakang dari si target. So what you got? Henry tahunya target kemarin adalah seorang teroris, ternyata ia seorang ilmuwan ahli DNA yang dahulu bekerja juga untuk pemerintah selama kurang lebih 30 tahun. Valery Dormov, terrorist. No. Valery Dormov, molecular biologist who worked here in the States. Mengetahui targetnya orang tak bersalah membuat Henry agak shock dan mempertanyakan dari mana Jack mendapatkan informasi ini, serta mengapa pemerintah membuatnya membunuh orang tak bersalah. Jack kemudian mengetik di laptopnya nama dan alamat orang yang memberitahunya informasi tersebut. Ternyata percakapan mereka berdua telah disadap bahkan dipantau menggunakan drone oleh dua petinggi DIA. Wanita ini bernama Litter sedangkan sang pria bernama Ferris. Terlihat mereka berdua cukup panik karena jika Henry berhasil mengetahui tujuan di balik misi terakhirnya, pasti ia akan membunuh mereka berdua. Ferris sebenarnya sudah ingin mengirim sebuah tim elit bernama Gemini untuk membunuh Henry, namun Litter bersikeras kalau biar timnya yang dikirim untuk membunuh Henry. You'll do nothing. I'll tell my team that Henry's gone rogue. I can handle this. Di waktu yang bersamaan, Henry sempat berhenti di tengah lautan dan menyadari kehadiran drone tadi. Bahkan ia berhasil menemukan alat penyadap yang terpasang di kapalnya. Begitu sampai di dermaga, Henry langsung melabrak Tos dan mencurigainya sebagai salah satu agen DIA yang diutus oleh pemerintah untuk memantau pergerakannya. Are you Romantic. DIA? That depends. What's DIA? Namun terlihat Tos hanyalah warga biasa dan semua yang ia katakan tak mengada-ngada. Alhasil, Henry memutuskan untuk meminta maaf atas tuduhannya dan mengajak Tos untuk dinner sore itu di restoran. I'm sorry. Can I buy you a drink? Singkat cerita, begitu sampai di restoran, Henry tiba-tiba mengeluarkan fotokopi dari kartu anggota Tos yang ternyata memang seorang anggota DIA. Kini ia tak bisa mengelak dan bahkan bertanya-tanya bagaimana bisa Henry menemukan identitas aslinya. Well, now I'm burned. Toast. Is Patterson running you? Nampaknya Tos lupa kalau Henry adalah mantan agen terbaik DIA yang tentu saja setelah puluhan tahun bertugas pastinya masih memiliki koneksi orang dari sana.
Mereka berdua mulai menghabiskan waktu untuk saling berbincang hingga akhirnya malam tiba dan mereka kembali ke rumah masing-masing. You want to ride home? No, thanks. My apartment's just right over there. Namun malam itu ternyata Litter Subah mulai mengirim pasukan khususnya untuk membunuh Henry. Untung saja HP-nya langsung berdering menandakan ada orang tak dikenal yang memasuki wilayah pekarangannya. Ia pun langsung bersembunyi ke ruang khusus yang berada di bawah lantai kamarnya. Sembari itu, Henry mencoba menghubungi orang-orang kenalannya. Pertama Jack yang ternyata telah dibunuh lebih dulu malam itu. Lalu ada Marino yang sempat mengangkat teleponnya, namun ujung-ujungnya ia juga mati di tengah percakapan. Don't contact anybody, especially anybody from the DIA, and get rid of your phone now. Nah, come on, Henry, man, stop. Marino. Alhasil tak ada pilihan lain selain memberikan serangan balasan. Dengan sekejap, Henry berhasil membunuh 4 pasukan yang mencoba masuk ke rumahnya. Ia kemudian mendatangi rumah Tos, yang saat itu sedang tertidur untuk memastikan Tos tak terlibat dalam rencana pembunuhannya barusan. Jika ia tak terlibat, artinya Tos juga akan menjadi target berikutnya, sebagaimana Jack dan Marino. Just sent a team to kill me, and you're still asleep. So that means you didn't know about it, correct? No, of course not. I would have told you. That means you're next. Akhirnya, dari sana mereka berdua pun ke dermaga untuk kabur menggunakan kapal. Namun saat Tos akan mengambil kunci kapal, seorang asasin berusaha membunuhnya. Di scene ini kita diperlihatkan kalau Tos ternyata seorang agen yang cukup tangguh. Ia berhasil menumbangkan musuhnya. Tos juga berhasil menggali informasi terkait siapa yang telah mengirim mereka. Begitu tahu, ternyata Litter lah yang sudah berusaha membunuh Henry. Who sent you? You can tell me now or you can tell me in 5 minutes. Kini ia semakin bingung kenapa pemerintah mau membunuh seorang pensiunan agen. Di saat yang bersamaan, Litter kembali menemui Ferris karena kemarin pasukan utusannya telah dikalahkan dengan mudah. Kini giliran Ferris yang ingin pembunuhan Henry sesuai rencananya tanpa diganggu-gugat. And I will handle this. I'm sorry, I can't allow that. I'm not asking your permission. Di lain sisi, Henry dan Tos terlihat sedang bersantai di sebuah pulau. Keduanya saling berbincang soal bagaimana bisa mantan asasin terbaik pemerintah malah menjadi target negaranya sendiri. Di tengah percakapan terlihat sebuah pesawat datang dan tak lain adalah salah satu sahabat lama Henry bernama Baron. Dari sana mereka semua terbang menuju tempat persembunyian Baron yang berada di negara berbeda. Di tengah perjalanan, Henry kemudian memutuskan untuk menelpon Dale yang saat itu lagi di sekolah anaknya. Henry kemudian menanyakan apakah ia bersekongkol dengan Litter untuk membunuhnya. Tapi Dale menjawab, ia sama sekali tak ikut andil. Walaupun tak dipungkiri dirinya juga tahu, Henry sejak kemarin telah menjadi target pemerintah, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Singkat cerita, sebenarnya akar masalah semua ini ada di Ferris, di mana target terakhir Henry bunuh sebelum pensiun sebenarnya adalah salah satu mantan ilmuwan di lab project game ini. Dari sini kita dibuat sadar kalau ada sebuah proyek yang Ferris coba sembunyikan dari Henry. Begitu sampai di rumah Baron, kembali Henry menceritakan bagaimana Ferris dahulu mendidiknya, di mana ia pernah dilempar ke tengah lautan dengan tangan terikat dan hampir mati tenggelam. Padahal sudah tahu sejak awal kalau Henry mengalami trauma akibat pernah tenggelam sewaktu kecil. Singkat cerita, mereka bertiga pun beristirahat sejenak. Want one room or... 2. 2. Keesokan paginya begitu Henry membuka mata, ia menyadari ada seorang sniper yang sedang berusaha naik ke atas atap. Ia pun mengambil tas berisikan senjata dan segera membangunkan Tos. Tak lupa ia juga menyuruh Baron untuk melindungi Tos sembari dirinya keluar dari sana untuk mengalihkan perhatian musuh. Berbeda dari pasukan elit sebelumnya, kali ini walaupun musuhnya cuma 1 orang, tapi terlihat ia sangat lihai. Namun bagaimanapun juga Henry jauh lebih berpengalaman, ia berhasil mengambil posisi dan siap menembak musuhnya yang muncul dari atap. Tapi begitu melihat wajah musuhnya, ia pun dibuat kaget karena mirip sekali dengan wajahnya. Dari sana Henry memutuskan untuk masuk ke dalam sebuah gedung dan pertarungan sengit keduanya pun berlangsung berulang kali. Henry yang masih kebingungan mengatakan tak ingin menembak musuhnya kali ini dan lebih ingin berbincang, namun pada akhirnya ia tak memiliki pilihan lain. Stop right there! Who are you? I don't want to shoot you! Dari sana Henry pun berusaha kabur, namun saat dirinya menuruni tangga, ia sempat terjatuh akibat menghindari tembakan. Tapi ternyata musuhnya berhasil mengejar dengan cara yang sama. Di tengah kejar-kejaran, Henry berusaha merusak motor lawannya, walaupun akhirnya ia kembali dikejar karena musuhnya berhasil mencuri motor polisi yang kebetulan ada di lokasi. Setelah berusaha menembak Henry berkali-kali namun meleset, musuhnya pun kehabisan peluru. Keduanya kemudian beradu skill dan pada akhirnya,
Henry terjatuh akibat kalah duel. Tak mau menyanyiakan kesempatan, musuhnya berusaha membunuh Henry dengan sebuah motor. Untung saja di saat dirinya tengah terdesak, polisi tiba di lokasi dan musuhnya memutuskan untuk kabur. Terlihat Baron dan Tosh juga berada di lokasi dan mereka berdua juga menyadari musuh Henry kali ini sangat lihai dan anehnya memiliki wajah versi mudanya. Henry pun ditahan oleh kepolisian setempat walaupun tak lama kemudian, ia berhasil dibebaskan oleh Baron dan Tosh yang menyamar sebagai agen DIA. Thank you, sir. Thank you, Captain. No problem. Singkat cerita, Henry mulai bercerita bahwa ia harus ke Budapest untuk menemui informan Jack yang sempat ia berikan alamatnya di awal film. Mungkin saja dengan menemui informan tersebut, Henry bisa tahu kira-kira apa yang selama ini Ferris sembunyikan darinya hingga membuat mereka di situasi seperti sekarang. Dari sana, mereka pun berangkat ke Budapest menggunakan private jet milik kenalan Baron. Sepanjang penerbangan, Tosh berusaha membahas soal musuh Henry tadi di mana sangat janggal karena memiliki wajah yang sama dengannya. Mungkin saja Henry pernah memiliki anak dari mantan pacarnya tapi ia tak sadar, ataupun pernah bersetubuh dengan seorang wanita. Tapi faktanya Henry tak pernah memiliki pacar ataupun hubungan dengan wanita manapun. Di waktu yang sama, kita mulai diperkenalkan siapa kembaran Henry tadi, ia bernama Junior, dan terlihat ia tinggal serumah dengan Ferris. Akibat duel tadi, terlihat ia juga terluka cukup parah sewaktu Ferris membantu mengobati. Junior mulai bertanya-tanya siapakah targetnya tadi, karena baru kali ini ia memiliki musuh yang begitu tangguh, belum lagi seluruh gerakannya seakan-akan sama dengan musuhnya. Junior nampaknya belum memerhatikan baik wajah dari targetnya tadi, sedangkan Ferris mengatakan Henry adalah orang yang sangat berbahaya, dan kegelisahan yang ia sedang alami hanyalah rasa takut yang orang alami pada umumnya. Keesokan harinya kita di markas dari pasukan game ini, di mana tiap hari tim elit ini dilatih menggunakan sebuah simulasi yang sangat mirip dengan kejadian di dunia nyata, dan kemampuannya bisa dikatakan tak perlu diragukan lagi. Makanya pemerintah seringkali mengontrak game ini untuk melawan teroris di berbagai wilayah. Sedangkan Junior sendiri yang sedang menikmati es krim tiba-tiba didatangi oleh Ferris yang kemudian diperintah untuk segera berangkat ke Budapest untuk melanjutkan misinya. Begitu tiba di Budapest, diam-diam Tosh menemui seorang kenalannya yang mampu menganalisa DNA. Kalau kalian perhatikan tadi, pas duel, Junior sempat menjatuhkan topinya sebelum kabur. Di dalam topi itu terdapat beberapa helai rambutnya yang bisa digunakan untuk melakukan tes DNA. Dan begitu hasilnya keluar, Tosh menyampaikan ke Henry kalau Junior bukanlah anaknya, melainkan kloningannya, karena DNA mereka berdua identikal atau persis sama. Henry hanya terdiam dan berkata jika seandainya teknologi ini telah ada sejak lama, kenapa mereka tak menggunakannya untuk mengkloning dokter ataupun ilmuwan, melainkan malah dirinya yang hanya seorang agen. All three came back identical. Not close, identical. He's your clone. To clone a person. You think they'd clone more doctors or scientists, not me. Singkat cerita, siang itu mereka bertemu informan Jack yang bernama Yuri. Fakta menariknya di sini, Yuri ini sebenarnya ngefans banget Drakan Henry waktu aktif sebagai agen khusus. To the point, ia mengatakan bahwa mereka memiliki musuh yang sama, yaitu di tahun 1995, Ferris bersama Dormov, target terakhir Henry bunuh di kereta, berhasil membuat kloningan seekor domba. Lalu pada tahun 1996, mereka mengambil DNA Henry. Junior kemudian lahir dan dibesarkan oleh Ferris. Dolly the sheep was cloned in 96, but in 95, I was the sheep. take it as a compliment. Waktu berlalu, Dormov sebenarnya melakukan sebuah terobosan, di mana ia berhasil memodifikasi DNA manusia. Sayangnya, di tengah penelitian, Dormov dan Ferris sempat terjadi cekcok. Dari sana, ia pun memutuskan untuk kembali ke Rusia untuk meneruskan penelitiannya. Karena tak setuju akan hal itu, Ferris kemudian mengirim Henry untuk membunuhnya. Setelah pertemuan itu, Henry merasa semakin curiga. Ia mencoba mencari kebenaran dan meminta bantuan beberapa rekannya. Namun, di sisi lain, pihak DIA semakin panik. Mereka tidak bisa membiarkan Henry hidup terlalu lama, apalagi setelah ia mengetahui rahasia di balik misi terakhirnya. Henry kemudian menyadari bahwa dirinya sedang diburu. Ia pun menyiapkan diri untuk bertarung. Pertarungan sengit terjadi di beberapa lokasi, hingga akhirnya Henry bertemu dengan sosok misterius yang dikirim untuk membunuhnya. Pada awalnya, mereka berhadapan sengit. Henry terkejut karena orang itu bergerak, berpikir, bahkan menembak persis seperti dirinya. Dalam sebuah momen menegangkan, Henry akhirnya menyadari kebenaran mengejutkan. Lawannya bukan orang lain, melainkan kloningan dirinya sendiri. Klon tersebut masih muda, lebih cepat, dan lebih kuat. Namanya adalah Junior.
Pertemuan ini membuat Henry hancur secara emosional. Ia melihat bayangan dirinya di masa muda, namun tanpa pilihan hidup yang bebas. Junior ternyata diciptakan oleh sebuah proyek rahasia, hasil manipulasi DNA Henry, untuk menjadi prajurit sempurna tanpa rasa sakit, tanpa keraguan, dan tanpa masa lalu. Henry berusaha berbicara dengan Junior, meyakinkannya bahwa ia hanya dimanfaatkan, namun Junior masih penuh kebingungan dan amarah. Pertarungan demi pertarungan terus terjadi, tapi perlahan Junior mulai ragu dengan pihak yang selama ini mengendalikannya, terutama Clay Ferris, pimpinan proyek Gemini sekaligus sosok yang membesarkannya. Dalam titik balik emosional, Junior akhirnya mulai percaya pada Henry. Ia melihat bahwa Henry bukan musuhnya, melainkan sosok yang bisa memberinya kebenaran. Bersama Danny dan Barun, mereka menyusun rencana untuk menghancurkan proyek Gemini dan menggagalkan ambisi Ferris. Konflik terakhir pun terjadi. Henry dan Junior melawan pasukan elit Gemini dalam pertempuran besar. Ferris mengeluarkan senjata terakhirnya, cloning lain yang lebih dingin, tanpa emosi, bahkan lebih mematikan daripada Junior. Pertarungan berlangsung brutal, namun akhirnya Henry berhasil mengalahkannya. Di akhir cerita, Henry dan Junior akhirnya berhasil menumbangkan Ferris dan menghentikan proyek Gemini. Ferris mati dan rahasia besar tentang cloning manusia pun ikut terkubur bersama kejatuhannya. Film ditutup dengan adegan yang lebih tenang. Henry kini benar-benar pensiun. Ia ingin hidup damai jauh dari dunia penuh konspirasi. Sementara Junior yang akhirnya bebas dari kendali, mencoba menjalani hidup sebagai manusia seutuhnya, berbaur dengan masyarakat, berkuliah, dan menemukan jati dirinya sendiri. Henry tersenyum, menatap Junior dengan rasa bangga, seakan melihat kesempatan kedua bagi dirinya di masa lalu. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe sebagai dukungan penuh ke kreator kecil.